Selamat datang di channel Narawas. Di video kali ini, kita akan membahas sesuatu yang tak banyak disadari orang. Sebuah fenomena yang terjadi diam-diam, namun berdampak besar. Bukan soal politik biasa, bukan pula sekadar isu pribadi. Tapi tentang kesendirian dan kepemimpinan. Coba bayangkan, satu pulau paling berpengaruh di Indonesia, Pulau Jawa. Tempat berkumpulnya pusat pemerintahan, ekonomi, dan budaya. Tapi kini, ada sesuatu yang sangat unik. Pemimpin-pemimpin utama di pulau ini, dari presiden sampai para gubernur, ternyata memiliki satu kesamaan mencolok, mereka semua sendiri. Ya, sendiri. Bukan belum menikah, tapi mereka pernah menikah, dan kini hidup sebagai duda atau janda. Fakta ini seolah tersembunyi di balik jabatan dan pencapaian. Tapi begitu disadari, rasanya merinding juga. Apakah ini cuma kebetulan, atau sedang terjadi pergeseran cara kita memilih pemimpin? Bisa jadi, kesendirian mereka bukan kelemahan, melainkan kekuatan baru. Gaya kepemimpinan yang lahir dari kemandirian, dari luka, dari perjalanan pribadi yang tak biasa. Dan yang paling menarik, ini semua berlangsung hampir bersamaan. Presiden RI, duda. Gubernur Jawa Barat, duda. Gubernur Jawa Tengah, duda. Gubernur Jawa Timur, janda. Apakah ini tanda zaman? Mari kita telusuri satu persatu, dimulai dari atas, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto sosok senior, mantan jenderal, politisi kawakan, dan kini orang nomor satu di negeri ini. Tapi satu hal yang tak berubah sejak puluhan tahun lalu, Prabowo hidup sendiri. Ia pernah menikah dengan Titik Soeharto, tapi pernikahan itu tak bertahan lama. Sejak bercerai, ia memilih untuk tidak menikah lagi. Dalam wawancaranya dengan Metro TV dan CNN Indonesia, Prabowo mengatakan bahwa waktunya sepenuhnya untuk Indonesia. Tak ada lagi ruang untuk kehidupan rumah tangga. Dan inilah keputusan yang membawanya ke puncak kekuasaan, sendiri, tanpa pasangan. Lalu ke barat, Jawa Barat, dipimpin oleh Deddy Mulyadi, dikenal sebagai tokoh nyentrik dan merakyat. Deddy justru bersinar setelah perceraiannya dengan Anne Ratna Mustika. Lewat kanal YouTube pribadinya, ia hadir sebagai pemimpin yang bukan hanya membangun, tapi juga mengasuh, menyapa, dan menghibur rakyat kecil. Banyak yang menyebutnya Bapak Rakyat Kecil, karena cara ia menyentuh hati rakyat sangat tulus. Popularitasnya justru melejit di saat ia menjadi single parent. Apakah kesendiriannya membuat ia lebih peka? Atau justru karena luka yang ia alami, ia jadi lebih peduli? Bergeser ke tengah, Jawa Tengah, dipimpin oleh Ahmad Lutfi, mantan perwira tinggi Polri ini dikenal sebagai figur tenang dan disiplin. Tapi tak banyak yang tahu bahwa ia juga hidup sendiri. Informasi status duda ini hanya terselip dalam data resmi pemerintah daerah. Hampir tak pernah dibahas di media. Tapi ketika diketahui publik, muncul lagi pertanyaan yang sama. Apakah ini sebuah pola? Dan terakhir, ke timur, Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa satu-satunya perempuan di antara mereka. Seorang tokoh NU, aktivis sosial, dan pemimpin yang sudah terbukti tangguh sejak lama. Tapi Hovifah juga seorang janda. Sejak lama, ia menjalani perannya sebagai ibu dan pemimpin secara bersamaan. Tirto ID menulis bahwa Hovifah adalah simbol kekuatan perempuan single parent yang tak hanya bertahan, tapi juga menginspirasi. Dengan gaya kepemimpinan yang tegas namun lembut, ia menjadi contoh nyata bahwa perempuan bisa memimpin, meski sendiri. Lalu, apa arti semua ini?
Apakah kita sedang menyaksikan perubahan besar dalam dunia politik Indonesia? Penelitian dari LIPI tahun 2023 mengungkap bahwa kini publik, khususnya generasi muda, lebih menghargai integritas dan kinerja daripada status pribadi. Pemimpin yang jujur, kuat, dan bisa berdiri di atas kaki sendiri, dianggap lebih mewakili semangat zaman. CSIS Indonesia juga menulis dalam riset mereka bahwa pemimpin single parent seringkali lebih fleksibel, lebih transparan, dan memiliki ketangguhan emosional lebih tinggi. Karena mereka tak bisa bergantung pada siapapun, mereka harus bangkit setiap hari, sendirian. Tapi, bukan berarti itu mudah. Dalam tulisan Dr. Reni Fitriani dari UI, disebutkan bahwa tantangan terbesar seorang pemimpin yang hidup sendiri adalah kesepian. Tak ada pelukan di rumah, tak ada teman bicara sepulang kerja. Semua harus disimpan rapat-rapat. Namun, di sanalah letak kekuatan mereka, para pemimpin ini, meski sendiri, tidak hancur. Mereka mungkin kesepian, tapi tidak rapuh. Mereka bukan Superman, tapi manusia yang memilih berdiri dalam diam. Sekarang pertanyaannya, bagaimana menurut kalian? Apakah kesendirian membuat mereka lebih kuat? Atau justru menjadi beban tersembunyi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya dari channel Narawas. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.